Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai kerajaan Aceh. Perkenalkan, nama saya Lina Katina. Nama saya Torik Dwi Atika. Nama saya Segia India. Mari kita lanjut aja ke materinya. Kerajaan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja atau Banda Aceh. Adapun latar belakang dari Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Ia berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Aceh yang mencakup Dayak, Pedir, Lidi, Nakur, dan juga berhasil menaklukkan Samudra Pasai yang merupakan salah satu pusat Islam di Sumatera. Raja-raja Kesultanan Aceh diantaranya 1. Sultan Al-Mughayat Shah, 2. Sultan Salahuddin, 3. Sultan Alauddin Muhammad Shah Al-Kahar, 4. Sultan Husain Ali Riayat Shah, 5. Sultan Muda, 6. Sultan Sri Alam, 7. Sultan Zain Al-Abidin, 8. Sultan Ala-Alin Mansur Shah, 9. Sultan Buyon, 10. Sultan Ala-Alin Riayat Shah Sayyid Al-Muqaddam, dan lain sebagainya. Masa kejayaan Kerajaan Aceh dimulai ketika kerajaan dipimpin oleh Sultan Ali bin Riayat Shah Sayyid Al-Muqaddam dengan menumpas ketidakstabilan, yakni menumpas orang kaya yang berlawanan, juga mendatangkan utusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid. Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti ke Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurits van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh sambil memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang dampaknya dirasakan oleh sultan berikutnya. Kondisi sosial Kerajaan Aceh berhasil menjalin kerjasama dengan negara-negara Islam, misalnya Turki, Mesir, serta Abisina. Lokasi yang sangat strategis sangat membuat Kerajaan Aceh menjadi titik penyebaran dan menjadi bandar perhubungan bagi negara Islam. Dari segi kehidupan sosial, Kerajaan Aceh pada kala itu selalu memberikan perhatian serius dalam bidang agama, khususnya dalam agama Islam. Kedua, kondisi politik. Kehidupan politik Kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan atau bisa disebut juga dengan raja. Lalu, untuk sistem pemerintahannya, Kerajaan Aceh menerapkan sistem monarki atau dari garis keturunan. Ketiga, kondisi ekonomi. Perekonomian Kerajaan Aceh melakukan perdagangan lada, beras, dan lainnya secara monopoli. Keempat, kondisi agama. Agama Islam di Aceh mengalami perkembangan yang pesat karena adanya hubungan dan penguasaan atau sultan-sultan yang berkuasa pada saat itu. Abad 16 di Aceh juga merupakan abad perjuangan karena Aceh pada awalnya dipengaruhi oleh agama Hindu. Akhirnya menjadi daerah yang mayoritas penduduknya Islam. Peristiwa yang terjadi ialah ketika Belanda melakukan penyerangan terhadap Aceh pada 26 Maret 1873. Namun, Belanda selalu gagal hingga pada akhirnya pada 1892 dan 1893 Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Pada tahun 1896, Dr. Christian Snow Kurgron, seorang ahli Islam yang mendapat kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para ule balang dan melumatkan habis-habisan kaum ulama. Pada 1879 dan 1898, Sultan Aceh Muhammad Daud Shah II meminta bantuan pada Rusia untuk melawan Belanda, namun ditolak. Pada Januari 1903, Muhammad Daud Shah menyerahkan diri pada Belanda setelah keluarganya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Perjuangan pun dilanjutkan oleh ulama keturunan Tiongkok Cik di Tiro dan berakhir ketika Tiongkok Mahyidin di Tiro atau Tengku Mayit tewas 1910 di Gunung Halimun. Masa keruntuhan Kerajaan Aceh pada tahun 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan Kerajaan Aceh yang paling utama adalah adanya perebutan
perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir, Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Untuk peninggalan kerajaan Aceh sendiri, yang pertama ada Masjid Baitur Rahman, kedua Taman Sari Gunungan, ketiga Benteng Indrapatra, keempat Meriam, kelima Makam Sultan Iskandar Muda, dan yang terakhir ada uang emas. Sekarang kita ke Aceh yuk. Ayo. I used to rule the world, seas would rise when I gave